Coraline mengisahkan tentang seorang anak perempuan yang baru saja pindah rumah dan tanpa sengaja menemukan dunia lain lewat sebuah pintu kecil. Kedua orang tua Coraline sangat sibuk dan tidak memperhatikannya, sehingga ia sangat bosan di rumah barunya itu. Hingga suatu malam, Coraline terbangun karena tikus yang ada di kamarnya, dan ia pun mengikuti tikus-tikus tersebut ke pintu kecil di ruangan tengah yang dapat mengantarkannya ke dunia gaib. Dan ternyata ada rahasia mengerikan yang belum diketahui oleh Coraline tentang dunia yang ia kunjungi itu. Dan selamat datang di channel JM27. Mother doesn't have... Awal kisah keluarga Johnesian terdiri dari sang ibu Mel, sang ayah Charlie, dan putri mereka yang bernama Coraline pindah ke sebuah rumah. Rumah tersebut berada jauh dari rumah-rumah lainnya dan tampak menyeramkan dengan latar pegunungan dan kabut pekat. Sementara itu, lantaran kesibukan kedua orang tuanya, Coraline kerap kali tak mendapatkan perhatian. Ia pun menghabiskan waktu dengan menjelajah lingkungan barunya. Di sini ia bertemu dengan seekor kucing liar berwarna hitam yang kerap mengikutinya. Saat sedang menghujat kucing tersebut, tiba-tiba Not talking, huh? datanglah seorang anak laki-laki yang tinggal di dekat rumahnya, dan dia bernama YB. YB memberitahu Coraline kalau kucing itu miliknya. It's a dowsy. Feed him every night. Di sini Coraline yang gabut ingin menemukan sebuah sumur tua, dan ternyata sumur tersebut berada tepat di posisi Coraline berdiri. YB yang tak ingin Coraline jatuh memarahinya lalu menggali sumur tersebut yang sudah terkubur tanah. Surprise you too hard and you'll fall in. See? Setelah menunjukkan sumur tersebut kepada Coraline, YB bercerita kalau rumah yang sekarang Coraline tinggal milik neneknya. Nenek YB tidak akan mau mengontrakkan rumah tersebut kepada keluarga yang mempunyai anak. Mendengar itu, Coraline langsung bertanya, "Apa maksudmu, YB?" Tak ingin dimarahi sang nenek, YB pun mengatakan kalau ia tidak boleh bercerita apapun tentang rumah tersebut. Di sini mereka berdua akhirnya berkenalan. Talk about it. I'm YB. Fine. Coraline Jones. Saat sedang asik bercerita, terdengar suara nenek YB yang memanggilnya. Tak ingin dimarahi sang nenek, YB pun segera pulang. I'd wear gloves next time. Ketika pulang ke rumah, Coraline curhat kepada sang ibu kalau ia hampir saja jatuh ke sumur tua yang sangat dalam. Mendengar hal itu, sang ibu yang sibuk bekerja tidak menghiraukannya. We had the accident. Fell down a well, yes. Mud makes a mess. Saat sedang adu bacot dengan sang ibu, ibunya langsung memberikan sebuah boneka dan katanya dari seorang anak kecil yaitu YB. YB memberikan sebuah boneka yang ditemukan di mobil neneknya. Jonesy. Melihat boneka tersebut, Coraline merasa sangat aneh. Kemudian Coraline bergegas menemui ayahnya yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dolls. Do you know where the garden tools Di are? sini Coraline menanyakan perkakas untuk berkebun. Namun sang ayah yang sedang sibuk tidak mempedulikannya. Tak ingin dicuekin, Coraline mulai mengganggu sang ayah. Oh, Coraline. Where the garden tools are? Tak kuat dengan gangguan sang anak dakjal, ayahnya pun menyuruh Coraline untuk pergi menghitung jumlah barang-barang seperti jendela atau pintu di rumahnya. You know, count all the doors. Ketika sedang menjelajahi seisi rumah, Coraline menemukan sebuah pintu kecil yang membuatnya penasaran. Hal itu membuat Coraline berteriak memanggil sang ibu agar membuka pintu tersebut. Alright, little me. Hey, Mom, please! Setelah dibuka oleh ibunya, ternyata tidak ada apa-apa di balik pintu itu. Will you stop? They must have closed. Saat malam tiba, Coraline yang mulai tertidur terbangun karena tikus yang ada di kamarnya, dan ia pun mengikuti tikus-tikus tersebut yang membawanya ke pintu kecil di ruangan tengah tadi. Ketika mengikuti tikus-tikus tersebut, Coraline terkejut melihat bahwa pintu tersebut ternyata dapat mengantarkannya ke dunia gaib, dan Coraline pun masuk ke sana.
Setibanya ia di sana, ia sangat terkejut karena melihat semua yang ada di sana sangat mirip dengan apa yang ia tempati sekarang. Di sini ia juga bertemu dengan sesosok wanita yang sangat mirip dengan ibunya. Hanya saja wanita tersebut memiliki mata tidak seperti manusia dan matanya adalah kancing. Wanita tersebut memberitahu Coraline kalau ia adalah ibu lainnya Coraline, lalu meminta Coraline untuk segera memanggil sang ayah agar makan malam bersama. What are you doing here? There doesn't have. Well, go on. Ketika pergi menghampiri sang ayah di dunia goib, Coraline sangat-sangat terkejut karena melihat wujudnya yang terlihat mirip ayahnya. Tak ingin berlama-lama, ia pun meminta untuk segera makan malam bersama. Hello, Coraline. Saat makan bersama, Coraline sangat-sangat menyukai masakan wanita bermata kancing itu. Di sini terlihat wanita bermata kancing dan pria bermata kancing sangat-sangat menyayangi Coraline. Of course. Meskipun takut pada awalnya, Coraline akhirnya dapat menikmati keberadaannya di dunia goib tersebut. Ketika sudah mengantuk, Coraline ingin segera kembali. Sayangnya ia ditahan dan dibawa ke kamar yang sudah mereka sediakan. Melihat kamar tersebut, Coraline sangat menyukainya dan segera tidur. Ketika terbangun, ia sudah berada kembali di kamarnya yang semula. Hal ini membuat Coraline semakin bingung dan segera memeriksa kembali pintu goibnya. Sayangnya saat di sana, pintu tersebut seakan-akan tidak pernah ada. Only you were. Di sini ia pun bercerita kepada ibu dan ayahnya tentang kejadian yang ia alami semalam. Ibunya yang tahu Coraline masih bocil beranggapan kalau Coraline hanyalah bermimpi. Lalu sang ibu menyuruh Coraline untuk pergi berkunjung ke tetangga mereka yang bisa meramal masa depan. We're in the dream too, Dad. You had. Bye. Caroline, why don't you go visit? Saat akan pergi, Coraline menemukan paket dan itu adalah paket milik Tuan Bobinski. Ingin menjadi anak yang baik, Coraline pun mengantarkan paket tersebut. Setibanya di sana, ia sekedar berkenalan dengan Tuan Bobinski. Di sini Coraline melihat tikus-tikus peliharaan Tuan Bobinski memberitahunya kalau semalam tikus-tikus tersebut datang ke kamarnya dan membawanya ke pintu yang bisa pergi ke dunia goib. Mendengar itu, lagi-lagi Tuan Bobinski tidak percaya kepada Coraline. Saat ingin pergi, Tuan Bobinski kembali menghampiri Coraline dan memberitahu kepada Coraline kalau tikus-tikusnya memberi pesan kepada Coraline untuk jangan pernah masuk ke dalam pintu kecil tersebut, dan Tuan Bobinski pun segera pergi. Go, you little dog. He's not. Maybe I work for them. Sesampainya Coraline di rumah dua orang nenek peot sang peramal, Coraline disambut dengan sangat baik. Tanpa bacot, mereka membuatkan Coraline teh manis. Jasmine it is then. Go on. Setelah selesai meminum tehnya, kedua nenek peot pun mulai meramal masa depan Coraline dengan cara melihat sisa-sisa teh yang Coraline minum. Oh, your tea leaves, dear. Caroline. Di sini mereka sangat-sangat terkejut dan memberitahu Coraline kalau ia dalam bahaya, lalu memperlihatkan Coraline sebuah tangan aneh dan mengerikan dari bekas teh yang Coraline minum. Terrible day. I see a vet. Well, I guess not. Mendengar itu, Coraline segera pergi dari sana. Saat keluar, YB menghampiri Coraline. Di sini Coraline bertanya tentang boneka yang ia berikan. Lalu YB memberitahu kalau boneka tersebut lebih tua dari neneknya. Mungkin setua rumah yang sekarang Coraline tinggal, yaitu berusia 150 tahun. Selama tinggal di lingkungan tersebut, YB belum pernah masuk ke rumah Coraline. Neneknya melarang YB karena katanya ada sesuatu yang sangat mengerikan di sana. Neneknya mempunyai saudara kembar dulu. Saat mereka kecil, saudara neneknya menghilang. Stolen. Just ran away. Wait a minute. Ketika sedang asik bercerita, lagi-lagi ia dipanggil neneknya dan ia pun segera pergi. Malam pun kembali tiba. Coraline yang akan beranjak tidur menaruh keju di depan pintunya dan datanglah para tikus yang membawanya masuk kembali ke alam gaib.
Setibanya di sana lagi-lagi Coraline disambut dengan sangat-sangat baik. Di sini sang ibu Dakjal yang ia panggil ibu meminta Coraline untuk segera pergi ke kebun dan menemui sang ayah. Saat sampai di sana mereka telah membuat kejutan untuk Coraline. Di sini Coraline sangat-sangat bahagia. I love your I garden. want to show you something. Selesai dengan semua itu, mereka kembali makan bersama. Lalu sang ibu bermata kancingnya meminta Coraline untuk pergi bermain bersama temannya. Dan itu adalah YB bermata kancing. Sayangnya YB bermata kancing tidak dapat berbicara. Tanpa berlama-lama, mereka berdua pun segera pergi. Did it? Aren't you? Di sini mereka berdua menikmati pertunjukan dari tikus-tikus Tuan Bobinski bermata kancing. Melihat itu semua, Coraline semakin bahagia. Very. Saat terbangun seperti biasa, Coraline kembali ke dunianya. Hari ini sang ibu mengajak Coraline pergi berbelanja baju sekolahnya karena ia akan bersekolah. Lagi-lagi Coraline tidak mau menggunakan baju-baju yang telah dipilih ibunya. My other mother is in the other part of the door. Oh, jumping knife. Ketika akan pulang ke rumah, Coraline kembali curhat tentang mimpinya dan memberitahu sang ibu kalau ia sangat bahagia dengan semua itu. Setibanya mereka di rumah, ibunya yang akan membuat makan siang lupa membeli lauk pauk. Tak ingin Coraline merasa kelaparan, ibunya pun bergegas kembali ke pasar. Di sini Coraline tidak mau ikut dengannya dan ia pun segera mencari kunci dari pintu kecil di rumahnya. Saat menemukan kuncinya, Coraline langsung membuka pintu tersebut dan segera masuk ke dalam. Setibanya ia di sana, lagi-lagi ia mendapatkan kejutan-kejutan yang membuatnya bahagia. Outfit I made you. Selesai menikmati makanan yang ada di sana, Coraline pergi keluar untuk menikmati suasana yang ada di sana. Ketika keluar, ia terkejut melihat kucing milik YB yang juga ada di sana. Di sini kucing tersebut bisa berbicara dan berpesan kepada Coraline kalau apa yang sekarang Coraline lihat tidak seperti yang Coraline bayangkan. Mendengar itu, Coraline tidak mempercayai kucing tersebut. Probably think this world is She can't talk. I hear something. Coraline yang tak ingin ambil pusing pun segera pergi ke suatu tempat. Di sana ia menemukan YB yang sedang menantinya. Mereka pun menonton pertunjukan dari kedua nenek peot bermata kancing. The waves. Setelah selesai, Coraline lagi-lagi sangat bahagia dan ia pun dijemput oleh kedua orang tua palsunya. Di sini mereka membujuk Coraline dengan berkata kalau Coraline bisa tinggal bersama mereka selama-lamanya. Apa yang Coraline mau mereka akan mengabulkannya. Tapi dengan satu syarat, Coraline harus menjahit kedua matanya dengan kancing yang mereka berikan. Oh my god. There's one tiny step for you. Black is tradition. Melihat itu, Coraline sangat-sangat ketakutan dan tidak mau melakukannya. Coraline pun beralasan kalau ia sangat lelah dan mengantuk. Kemudian pergi dari sana lalu mengunci dirinya di kamar agar bisa tertidur dan bisa kembali terbangun di dunianya. Please need to go to sleep. So sharp. Sayangnya Coraline tidak bisa tidur, ia pun terpaksa melarikan diri. Saat akan pergi dari sana, Coraline pun akhirnya berhasil ditangkap wanita bermata kancing. Di sini wanita bermata kancing tersebut menunjukkan wujud aslinya yang sangat menyeramkan. I want to be free. Setelah itu, Coraline dikurung di suatu tempat yang ternyata ada roh anak kecil yang telah dikurung bertahun-tahun oleh wanita bermata kancing. Out when you've learned to be in. Very well. Mereka pun bercerita tentang wanita mengerikan itu kalau ia bernama Beldem. Beldem memata-matai kehidupan mereka lewat mata boneka kecil dan melihat kalau mereka tidak bahagia. Lalu dia mengiming-imingi dengan kesenangan, dengan sikapnya, memberikan semua yang mereka minta. Ketika mereka ingin tinggal bersamanya, ia meminta untuk menjahit mata mereka dengan kancing. Kemudian mengurung mereka di sana selamanya dan memakan jiwa mereka. Close eyes, souls, yet we still have our lives. Sangat-sangat mengerikan. Tak ingin bernasib sama, Coraline pun ingin melawannya.
Sebelum pergi, mereka berpesan kepada Coraline untuk menemukan mata mereka yang Beldam sembunyikan agar jiwa mereka bisa terbebas dari sana. Di sini tiba-tiba Webby pun datang untuk membantu Coraline. Saat akan kabur, Coraline meminta Webby untuk pergi bersamanya. Sayangnya Webby tidak mau dan Coraline pun segera pergi. Again. Ketika kembali ke rumah, ia tidak menemukan kedua orang tuanya. Rumahnya terlihat sangat berantakan. Saat keluar, Webby datang dan memberitahu kalau boneka yang ia berikan kepada Coraline sangat mirip dengan saudara neneknya yang hilang. Dan neneknya meminta Webby untuk mengembalikan boneka tersebut. Sayangnya boneka tersebut sudah tidak berada di sana lagi. Saat Coraline menceritakan kalau saudara neneknya berada di alam gaib, Webby tidak percaya dan beranggapan kalau Coraline gila. The cat. Crazy. You're the jerk one that Merasa Webby tidak bisa membantunya, Coraline pun mendatangi kedua nenek peot. Di sini Coraline memberitahu mereka kalau orang tuanya tiba-tiba menghilang. Sebagai peramah handal, mereka membuat sebuah alat untuk melihat hal-hal gaib, menggunakan permen lalu memberikannya kepada Coraline. What's him? Those things, they Saat kembali ke rumah, Coraline yang sangat rindu kepada orang tuanya pun beranjak tidur. Di sini datanglah kucing bogel yang membangunkan Coraline dan membawanya ke tempat ayah dan ibunya dikurung. Melihat itu, Coraline yang tidak ingin terjadi apa-apa kepada kedua orang tuanya bergegas masuk kembali ke alam gaib. to go big. Ketika kembali ke sana, Coraline langsung menyuruh Beldam untuk membebaskan kedua orang tuanya dan juga mengembalikan mata ketiga anak yang Beldam kurung. Mendengar hal itu, Beldam tidak mau. Di sini terjadilah kesepakatan antara mereka berdua dengan cara bermain game untuk menemukan mata dari ketiga anak juga orang tua Coraline yang Beldam sembunyikan dengan waktu yang Beldam tentukan. Jika lewat dari waktu itu, maka Coraline harus menjahit matanya dan tinggal bersama Beldam selamanya di sini. Tak ingin berlama-lama, Coraline pun mulai beraksi. Tantangan awal berhasil ia lewati dan baru mendapatkan satu buah mata. Selanjutnya, Coraline masuk ke dalam rumah Pink dan mencurinya dari kedua wanita mengerikan yang ada di sana. Setelah berhasil, Coraline masuk kembali ke rumah pertunjukan Tuan Bobinski dan melawan tikus-tikus menyeramkan yang ada di sana. Setelah berhasil, sayangnya waktu Coraline telah habis. Ketika Coraline mulai menyerah, datanglah kucing milik Webby yang memberikan semangat. Di sini Coraline teringat dengan orang tuanya dan ia pun segera mencarinya. Saat kembali bertemu dengan Beldam, Coraline berpura-pura mengetahui di mana orang tuanya disembunyikan. Lalu ia menyuruh Beldam untuk membukakan pintu. Ketika pintu dibuka, tiba-tiba hal ini membuat Beldam sangat marah. Di sini terjadilah kejar-kejaran antara Coraline dan juga Beldam. You selfish brat! Please shut it! Akhirnya Coraline berhasil keluar dan sudah membebaskan ketiga jiwa anak kecil yang Beldam kurung. Saat bersamaan, kedua orang tuanya juga sudah berada di sana. Well, get yourself. Malam pun kembali tiba. Ketika Coraline akan segera tidur, ketiga jiwa anak kecil mendatanginya dan memberitahu Coraline kalau ia dalam bahaya. Lalu yang terjadi, Aren't alive. Kisses. tepat pada waktunya Webby datang dan membantu Coraline. Akhirnya tangan Beldam berhasil dihancurkan dan dibuang ke dalam sumur tua bersama kunci tersebut. Before she disappeared. Film pun tamat. Bagaimana, seru sekali bukan? Oke guys, sekian dari film tersebut. Akhirnya Coraline bahagia bersama kedua orang tuanya dan juga para tetangganya yang ada di sana. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you guys.